Nah, aku mau kupas tuntas satu-satu ya, mulai dari prosedur segala macam. Ini dari pengalaman pribadi aku ya. Kan ini memang pengalaman pertama aku nggak pakai agent. Aku meredikan semuanya, persiapkan sendiri, dari informasinya dari teman-teman, juga dari internet, juga dari YouTube. Dan malah bikin aku tambah pusing karena berbagai banyak sumber itu tadi gitu ya. Nah, untuk sebenarnya apa yang paling pertama yang harus kalian lakukan untuk mengurus visa Schengen, kalian harus diskusi dulu nih sama bos kalian dan juga pasangan kalian kapan punya waktu yang barengan atau free gitu ya. Karena aku memang ngurus visa ini disponsori gitu ya oleh teman aku. Jadi kalian diskusi dulu kapan sih sebenarnya bisanya gitu, dan juga di tempat kalau memang kalian kerja, kalian juga harus diskusi sama bos kalian kapan waktu luang yang bisa untuk cuti. Nah, kalau ke Belanda tuh memang kalau bisa memang agak lama ya, karena rugi ya kalau cuma 2 minggu, seminggu gitu. Lebih bagus memang agak lama, dan kebetulan aku pergi di saat summer. Gitu ya. Nah, itu satu. Sorry, kebanyakan berbicara. Persiapan schedule didiskusikan dengan teman-teman, didiskusikan dengan pacar ataupun siapapun yang nanti akan mensponsori kamu atau siapa yang akan berangkat sama kamu gitu ya. Nah, yang kedua, kalian harus mengisi formulir. Nanti aku akan taruh di linknya di sini gitu. Bukan Neng, bukan isi formulir. Yang kedua yaitu kalian harus bikin akun. Nanti aku akan bikin, aku akan taruh deskripsinya di bawah linknya apa. Nah, kalian harus bikin akun seperti biasa. Akun itu cuma kayak bikin akun email segala macam gitulah, nama, email, nomor HP segala macam. Nah, habis itu dalam akun itu kamu harus mengisi data diri kamu, dan itu semuanya jelas, apa-apa saja yang diperlukan segala macam, mulai standar ya, data diri, tanggal lahir, paspor, berapa lama kamu akan pergi, dan juga apakah kamu travel visa turis atau disponsori segala macam itu ya, itu ada di situ semua. Dan kalian harus sudah pastikan sudah ditentukan kamu mau pakai visa apa, karena ada berbagai macam ya. Kalau aku pakai visa kunjungan keluarga atau teman gitu ya. Nah, setelah kamu isi data diri itu, nanti kamu akan mendapatkan semacam formulir. Buka formulirnya yang mana, atau form sebenarnya ya, formulir yang sudah kamu tadi data diri kamu itu nanti kamu akan mendapatkan semacam file PDF yang nanti harus dibawa waktu kamu janji temu gitu ya. Ini ada beberapa lembar, aku akan tunjukkan tapi aku tutupin ya guys, karena ini ada data diri. Nah, intinya kalian akan mendapatkan ini gitu ya. Ini nanti kalian harus bawa ke sana untuk ditunjukkan ke petugas yang bertugas nanti untuk ngecek semua dokumen kamu. Itu satu. Yang kedua, kamu harus masuk lagi ke website lainnya, nanti aku akan taruh lagi. Kamu harus mengisi janji temu. Tapi sebelumnya kamu harus sudah punya daftar list apa-apa aja dokumen yang harus kamu perlukan. Kalau aku visa kunjungan temen, yang pertama aku akan tunjukin ke kalian, lebih gampangnya kalian harus punya namanya checklist for application turis dan juga visit family. Itu jelas banget di sini ya, tertera apa-apa aja yang kamu perlukan. Maaf, ini sudah acak adut karena aku udah list beberapa kali untuk make sure nggak ada yang ketinggalan gitu ya. Nah, mulai dari application, complete and sign Schengen Visa Application Form yang tadi aku bilang, ini yang form ini satu. Lalu yang kedua, travel document, dia ada bilang passport or another travel document ya. Memang yang harus kita perlukan adalah pasport kamu yang asli, itu harus dibawa, dan kamu harus juga scan juga berwarna pasport seluruh halaman kamu, mulai dari halaman pertama. Memang ini sebenarnya nggak perlu ya, tapi aku tetap scan dan print. Ini harus berwarna semua dari halaman pertama sampai halaman terakhir, itu nggak boleh ada yang lewat ya. Meskipun itu kosong, kamu harus scan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu harus juga, ini opsi tambahan ya, kalau sebenarnya kamu udah punya paspor kamu udah cukup ya, tapi aku akan opsi tambahan itu adalah
scan KTP aku gitu ya. Scan KTP aku. Nah, yang di sini yang ketiga yang kamu harus perlukan sesuai dari form yang checklist ini tadi adalah foto kamu. Foto yang ini sudah tertera, nanti kamu harus klik di sini, itu ada, nanti aku akan taruh di deskripsi juga linknya. Itu ada deskripsi bahwa fotonya harus gimana. Pokoknya kamu siapin kalau bisa lebih dari 2, karena sebenarnya yang disiapin tuh 2 doang yang diperlukan, tapi aku siapin ada 8 kalau nggak salah untuk jaga-jaga. Nah, itu foto yang ketiga ya. Yang keempat itu proof of financial means and socio-economic situation. So di sini ada beberapa checklist juga di poin 5 bahwa ada job letter indicating the duration of recruitment, responsibility and salary, copy labor contract. Kalau kamu punya kontrak kerja untuk yang di Indonesia kamu bekerja, kamu harus copy itu ya untuk dibawa nanti ya. Kalau misalnya kamu nggak punya kontrak kerja, kamu bisa juga, kalau yang aku punya ini adalah melampirkan dari tempat aku kerja itu job position sama income statement. Jadi cuma 1 lembar doang, 1 lembar gini doang gitu. Itu nanti bisa menjadi surat pendukung kamu bahwa kamu memang bekerja dan punya posisi apa di perusahaan itu. Nah, yang kedua aku sebagai opsional tambahan adalah leave of absence letter. Jadi intinya dia bilang di sini kamu diizinin sama bos kamu cuti dan kamu akan bekerja setelah kamu pulang gitu. Jadi kayak semacam menambahkan bahwa kamu memang benar-benar bekerja gitu ya. Nah, habis itu personal bank account. Kamu harus juga punya namanya rekening koran kalau kita bilang. Rekening koran. Di sini aku siapin ada 2 karena aku punya yang saving sama yang transaksi harian. Jadi kalau yang transaksi harian itu dia akan membuktikan bahwa kamu memang punya gaji sesuai yang kamu tulis di position job dan income salary tadi yang aku bilang. Di sini itu adalah buktinya bahwa ada transferan dari perusahaan itu gitu ya, dari perusahaan aku kerja. Dan yang saving ini itu adalah buktinya kamu memang kalau punya uang gitu. Intinya kamu meskipun aku disponsori, aku harus kayak semacam punya uang bahwa aku tuh memang bekerja dan mampu gitu loh, dan menghasilkan uang di Indonesia, nggak cuma kayak pengangguran gitu ya, karena mereka takutnya aku di sana menggembel dan nggak bisa pulang gitu ya. Nah, itu yang ke-5, tapi ada beberapa poin yang dimaksud adalah proof finansial tadi. Itu wajib banget kamu harus punya ya. Yang ke-6 adalah proof of travel, turis atau memang wisata. Kamu harus punya kayak kamu booking tiket, juga udah pakai dummy juga bisa. Booking tiket yang memang udah jelas sesuai memang data-data yang kamu isi di form tadi ini. Nah, itu harus jelas dan harus sama, nggak boleh beda. Misalnya 35 hari ya kamu harus tulis juga 35 hari itinerary kamu. Jadwal kamu itu harus 35 hari, kamu kemana aja, kamu booking tiketnya udah apa belum gitu untuk yang hotel dan segala macamnya, itu harus sesuai. Tanggal berangkat sama pulang itu harus sesuai dengan form yang kamu isi. Memang di sini nggak boleh kamu bayar duluan si tiket pesawat terutama ya, dan juga kamu bisa sebenarnya pakai namanya dummy tiket, itu sah-sah aja dipakai sama kedutaan juga. Mereka tahu kalau kita memang nggak beli dulu, karena memang disarankan juga nggak beli tiket dulu, takutnya kamu rugi, kamu udah bayar tiket dan kamu ditolak gitu ya. Dia jangan beli tiket full gitu ya, atau mungkin bisa juga pakai tiket full beli, tapi memang harus dijamin itu bisa di refund gitu ya guys ya. Spesial buat aku, in case if of stay at private address of a family, kamu harus memasukkan juga namanya data diri si sponsor itu tadi untuk membuktikan kamu tinggal di mana. Nah, untuk membuktikan bahwa kamu memang diundang sama orang yang kamu bilang yang akan mengundang kamu gitu, yang family visit itulah ya, yang membuktikan bahwa kamu memang punya teman dan dia memang tinggal di suatu tempat itu. Nah, yang pertama yang harus disiapin untuk yang orang yang sponsor itu adalah surat dari dia. Surat dari dia bahwa dia mengundang kamu datang ke negara Belanda atau negara lain yang di Schengen itu ya. Itu satu, dan ini juga harus terisi bahwa kayak semacam kamu mengundang dia mengundang kamu, aku posisinya
private visit gitu, terus bla 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 bla. I would like to visit Novitasari, aku to spend time with family gitu ya. Dan juga harus tertera bahwa tanggal kamu datang sama tanggal kamu pulang gitu ya. Itu harus tertera dan harus sama dengan form yang tadi kita isi di awal, kita udah bahas di awal. Nah, dia juga harus menyebutkan bahwa during the stay, Novitasari will resident at my address. Jadi untuk membuktikan yang dia maksud adalah my address, itu nanti ada, aku kasih tahu juga bahwa ada surat sewa segala macam itu ya, atau mungkin bukti kepemilikan kamu rumahnya ini gitu ya. Intinya di surat ini guys, dia menjelaskan bahwa kepada ibu dan bapak yang terhormat, aku menulis ini, aku akan mengundang orang ini gitu ya, dengan nama dia dulu, full name siapa, lalalala. Yang kedua, guys information itu aku, Novitasari, lalalala. Baru dibilang to purpose visit, private visit gitu ya, atau family, atau misalnya apalah itu ya. Kalau aku posisinya adalah private visit gitu ya, memang mengunjungi teman dan juga keluarga gitu ya. Nah, during stay, di surat ini juga bilang Novitasari will resident at my address, yang sudah dimention yang di atas tadi, data informasi dia gitu. Dan juga dia akan melampirkan bahwa aku akan melampirkan beberapa dokumen yang diperlukan, seperti muncrat guys, seperti legalitas invitation, dari yang paling penting ini yang harus ada ya, legalis invitation form. Itu kalau bahasa Belandanya Bewij van Grensstelling en particular local issue by gemeente. Intinya legalitas information yang disahkan oleh gemeente. Gemeente itu kayak semacam kantor wali kota atau kecamatan gitu yang mengesahkan ada form tersebut tersendiri yang nanti akan di-download di web gitu ya, itu bisa kita lihat juga. Dan dia akan mengesahkan bahwa si orang ini benar tinggal di situ, dan dia juga mengundang aku, dan dia si wali kota itu tahu bahwa dia akan mengundang seseorang gitu. Intinya itu sih di dalam surat yang gemeente itu. Nanti aku juga akan buat linknya. Lalu yang kedua, copy of my passport, maksudnya paspor yang ngundang. Employee contract itu kalau dia bekerja, kamu juga harus lampirkan bahwa memang dia ada punya sustainable atau punya penghasilan. Kalau dia ngundang kamu, berarti kan dia harus punya penghasilan ya, karena dia yang menanggung kamu selama kamu stay di negara tersebut. Makanya dia harus punya uang gitu. Buktinya dengan apa tadi? Dengan kontrak kerja. Kalau dia pengusaha bisa juga ada syarat lain kayak semacam usahanya apa, namanya apa, legalitasnya apa, itu beda lagi syaratnya guys ya. Tapi karena dia ini bekerja, jadi employee contract gitu ya. Nah, yang keempat itu adalah bank statement. Itu 3 bulan itu harus punya, sama kayak aku case-nya yang daily sama daily transaction sama yang saving. Nah, dia punya 2 itu, dan dia harus lampirkan juga supaya ngelihat oh ini ada uangnya apa enggak gitu ya. Yang kelima, proof of home ownership atau rental agreement. Nah, ini yang aku bilang tadi, dia harus punya semacam kayak surat rental atau surat resmi bahwa orang ini menyewa rumah ini gitu loh. Itu sebenarnya seharusnya di sana itu harusnya punya gitu ya, nggak mungkin nggak punya. Kalau atau mungkin dia ownership dari rumah itu juga bisa kalian masukkan. Sama yang keenam itu travel itinerary. Nah, sebenarnya nggak terlalu wajib travel itinerary, tapi aku lebih suka memasukkan ini karena supaya kita kayak jelas bahwa minggu pertama kita kemana, minggu kedua kita kemana, meskipun itu kayak private, mungkin juga ngebantu orang pihak mereka untuk ngecek oh iya dia juga udah mempelajari beberapa informasi juga gitu. Dan nggak mungkin kayaknya dalam 1 bulan itu aku cuma kayak urusan keluarga aja gitu ya, atau ketemu teman-teman aja, mungkin ada juga tempat lain yang pengen dikunjungin gitu ya. Nah, dari 6 itu tadi, karena pokoknya harus lampirkan semuanya. Ini yang aku maksud. Oh, ini yang kontrak kerja dari perusahaannya dia, itu 1. Nah, ini passwordnya dia, aku nggak bisa kalian lihat ya karena memang ini sangat private. Ini pasportnya dia dari halaman awal sampai akhir juga itu di scan dan kita harus print berwarna. Kalau yang ini dia kontrak kerjanya dia dari
dari perusahaan, itu juga dia masukkan. Jadi yang pertama yang aku bilang tadi dari 1 sampai 6 yang dia harus perlukan adalah ini ya, surat dari Kementerian dari wali kota itu, bukti surat mengundang gitu ya. Nah yang kedua tadi pasportnya dia, itu dari halaman pertama sampai halaman terakhir harus di scan berwarna dan semuanya harus potret, jangan landscape ya. Nah yang ketiga itu adalah employee contact, ini dia ada juga employee contact, jangan lupa ya. Ini juga employee contactnya dia. Dan yang warna-warna kuning ini itu adalah bank statement dia dari daily sama savingnya, itu juga harus dimasukkan. Nah aku cuma mau ngasih contoh, ini adalah nggak ada apa-apanya. Ini adalah surat kayak kontrak rumahnya dia gitu, rental rumah gitu, itu juga harus dimasukkan. Jadi yang terakhir itinerary ke kemana-mana aja kita pergi. Aku umum aja sih, ini aku bikin dari minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima gitu. Karena kita kan pakai surat undangan, jadi kita nggak kayak yang pakai wisata yang harus lebih lengkap gitu ya. Dan yang tambahan itu ada akte kelahiran aku, itu juga harus sudah di scan warna yang dari bawah juga yang asli kalau bisa. Itu juga harus dibikin penerjemah. Aku juga nggak yakin sebenarnya diperlukan apa enggak, tapi aku siapin aja gitu ya. Ada birth certificate, terus juga ada kakak aku yang juga sudah harus diterjemahkan, tersumpah gitu ya. Sama apa lagi ya? Sama bukti foto. Kalau ini penting juga sih menurut aku, bukti foto kamu memang beneran punya relasi sama orang ini gitu. Jadi bukti foto ini juga menunjukkan bahwa kita memang pernah ketemu dan memang membuktikan bahwa kita nggak bohong-bohong gitu. Kadang mungkin ada juga yang yang kasus lain, orang itu kayak pergi untuk prostitut gitu ya di sana dan cuma pura-pura kayak dia pergi ketemu orang ini karena memang kenal teman atau pacar, tapi sebenarnya malah mereka jual diri gitu ya. Dan ini juga membuktikan bahwa kita memang sempat bertemu gitu segala macam. Nah ini juga dia, aku memang printkan ini kita ketemu sama orang tua segala macam, jalan bareng segala macam gitu ya. Nah itu tadi yang dari yang dari sponsor. Nah yang lanjutannya adalah yang kamu harus punya adalah proof of health insurance. Nah proof ini semacam kayak asuransi perjalanan. Jadi kamu kalau misalnya waktu daftar janji temu biasanya itu ada namanya di bagian halaman pertama, belum punya asuransi bisa diklik di sini. Nanti aku juga akan tulis asuransinya apa. Itu kamu harus punya. Di sini juga dia menjelaskan bahwa at least tercover 30.000 euro, itu juga ada di situ. Yang di dalam website itu memang udah connect dan berlaku untuk di Schengen ya. Nah yang terakhir itu adalah payment of consular. Jadi kamu pas waktu buat janji temu itu kamu harus sudah bayar gitu ya untuk kayak semacam membooking slot gitu ya. Jadi kamu harus sudah bayar di situ dan kamu harus print bukti pembayaran itu. Kalau aku ini, nah itu kamu harus sudah print dan nanti akan ditunjukkan di halaman paling pertama waktu kamu ketemu janji temu. Nanti kamu akan lihat lah, dan kamu juga bisa pilih jadwal waktu kamu bikin janji temu itu tadi. Sejauh ini itu sih, nanti aku akan buat list lebih lengkapnya di dalam deskripsi supaya teman-teman gak bingung juga, karena ini menurut aku penting itu untuk aku share. Mungkin teman-teman nanti juga di luar sana, perlu gitu ya informasi kayak gini, karena memang ini sangat berguna untuk aku yang memang baru pertama kali ngurus ini. Dan aku berharap semoga dengan bikin video ini ada teman-teman di sana yang terbantu gitu ya, yang niatnya pengen pergi dan dipermudah dengan beberapa informasi yang ada di internet gitu. Sejauh itu ini guys yang aku kumpulkan. Nanti mungkin kalau teman-teman juga ada komentar apa-apa aja sebenarnya yang ada yang kelewat, nanti bisa kita diskusi di kolom komentar, oke?